Tujuan kegiatan ini adalah salah satunya untuk memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemilihan gubernur. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan kita atau kesadaran sehingga nanti masyarakat tuh jadi sukarela gitu untuk datang ke TPS, untuk menggunakan hak pilihnya, sukacita gitu, datang ke TPS senang, bahagia gitu, untuk menggunakan hak pilihnya. Sesuai dengan tagline kita dalam Pilgub Jabar kali ini adalah gemilang, gembira memilih langsung, ya. Serta untuk menjaga kondisi agar kondisinya tertib, aman, dan damai gitu. Semoga pemilu pilkada kali ini menjadi pilkada yang menyenangkan, gitu ya, sebagai wisata demokrasi. Sebagai jadi nggak usah ada perbedaan-perbedaan, biarin aja lah biasa gitu ya. Dan karena kita Bhinneka Tunggal Ika, bukan Bhinneka Tunggal Tunggal gitu ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya buka atau kami buka kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dengan DPP Organisasi Kemasyarakatan Paku Pajajaran. Dengan ini kami buka. KPU Pilgub Jabar 2024 gembira memilih langsung. Kalau sudah karena uang, ya berarti kan dia meyakin duit yang nyoblos, enggak hasilnya jadi korupsi, dah duitnya dipakai nyawer, terus tiap bulannya kudu neangan duit yang gantian kamari. Nah ini yang tolong betul-betul diperhatikan, jangan sampai dah butuh, dah iya, dah itu. Jadi kan sapoin akhirnya, jadi ketika manehna tidak dingenahkan ke masyarakat yang terpilih, kan kemarin kasih bere 50.000, 100.000 kan jadi gitu jadi akhirnya. Nah artinya bahwa sampaikan kepada masyarakat, ke RT, RW, kelurahan atau silakanlah kemana pokoknya ini harus disampaikan. Kenapa? Karena ini penting sekali untuk kita jangan sampai tidak pernah memilih. Mudah-mudahan target yang diharapkan di tahun sekarang meningkat. Ya mudah-mudahan sarwa kabeh lah, nggak sewa bolong, nggak sewa absen, nggak sewa betul-betul semua rakyat Indonesia, rakyat Jabar, rakyat Bandung itu betul-betul ngajadikan pemilu ini pemilu yang hebat. Kita lihat presiden sekarang juga kan begitu sangat gencar-gencarnya bagaimana menghantam korupsi, menghantam judi online, menghantam apapun. Ya ini kan contoh. Nah artinya bahwa pemimpin kita juga sama, yang akan kita pilih juga yang memberikan contoh yang hebat gitu, yang bisa memberantas korupsi, yang bisa memberantas juga kemiskinan, bisa memberantas juga anak-anak di jalan, anak-anak pengamen, sampah, kendaraan dan lainnya. Artinya yang bisa betul-betul menerapkan, jangan lagi berpikir kamari meyakin duit rugi sabaraha, mungkin akhirnya ke dunia jati. Visi pengalaman seperti itu nestelilahin. Jadi mimpin nanti jangan saukur neangan duit, namun bodoman pada mencari hal-hal yang seperti itu, tolong dipilih begitu mah. Gitu. Jadi betul-betul kita memilih yang versi kita adalah ini figur yang betul-betul bisa diharapkan. Itu yang pertama. Yang keduanya, orang ini juga agamis. Kenapa harus agamis? Karena orang ini kalau kita dimulai dari hal-hal yang mengenai keagamaan, maka akan hilang juga tuh mengenai keduniaan. Biarpun tetap ada dan memang kudu hirup, tetapi tidak terlalu memperhatikan keduniaan, karena dia berpikir dia menjadi pemimpin adalah ibadah.
Jadi bukan untuk yang tadi, yang duit gitu, atau dan lain-lain lah gitu. Yang ibadah kalau berpikir mengenai ini adalah untuk beribadah, maka beres nah sama pemimpin yang luar biasa, nanti pemimpin yang kelak menjadi ditempatkan di virgo surganya Allah. Amin. Yang mudah-mudahan kita di Bandung, di Jawa Barat, dan di Indonesia benar-benar menjadi pemimpin yang hebat-hebat semua. Akhirnya di Jawa Barat ada sebarang calon Bapak Ibu? Ada yang pilih tuning, ya 4 calon di Jawa Barat. Upami yang belas kan bisa baraha. Waktu sudah terus saya terus aruningan, memang terus. Nah, teruslah proses demokrasi itu menjadi penting karena proses pergantian pemimpin dan dari kita oleh kita. Kalau misalnya kurang sehari kepada antoskan dia pemimpin. Lalu salah juga pengen menjalankan proses pemilihan dia ke sawai penyelenggara pemilu ke KPU, ayah Bawaslu, ayah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. KPU mah pengen lebih menjalankan secara teknis penyelenggaraan, upami Bawaslu mah pengen lebih ke pengawasan teknis penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh KPU, upami DKPP mah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kah tukang nyintekan penyelenggaraan barong, tukang nyintekan penyelenggaraan barong. Di Jawa Barat berarti pasca pemilu ada 2 laporan, dapil SMS Sumedang Majalengka Subang sareng dapil DPRD Kabupaten Subang ke DKPP. Margi ini di identifikasi ada perubahan suara pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten kota. Nah, kanal Bapak Ibu kangge melaporkan penyelenggaraan baoge hanya dengan DKPP. Biasa akses laporannya melalui online web khusus Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Bapak Ibu sadayana, naon sih standar pemilu atau pemilihan anu demokratis itu seperti kumaha? Standar pemilu anu demokratis seperti kumaha? Apakah kemudian orang cukup datang 5 menit di TPS, kemudian orang menentukan pilihan hanya dengan uang 50.000 tadi tahun pas subuh? Nah, kira-kira ini ada beberapa kriteria proses pemilihan yang demokratis. Pertama, setiap warga memilih, hak untuk memilih dan dipilih oleh lembaga perwakilan. Artinya tadi oleh kita untuk kita. Nomor kedua, prinsip periodik dan wajib diselenggarakan. Bahwa pemilu itu wajib diselenggarakan. Panginten membiayai pengalaman Indonesia itu menyelenggarakan pemilihan serentak di 37 provinsi dan 500 sekian kabupaten kota se-Indonesia. Pengalaman pertama, upami 2020 panginten 8 kabupaten kota, kami telepatnya sarangnya 8 kabupaten kota, upami 2018 panginten sesana. Nah, ayeuna urang ngawitan pemilihan serentak nyata wajib diselenggarakan secara periodik. Nukatilu nyata berkeadilan, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Salah satu aspek pemilihan anu demokratis kedah berjalan secara adil. Anu kaopat nyata otentik atau napi keaslian dan kebebasan pemilih berbasis universal. Tak ada paksaan milih mah, tak ada tekanan milih mah, banyak milih sahawa. Oke, nu penting tadi prinsip calon pak subuh mah kurang kedah uningan track record eta calon pemimpin. Anu kali mah panginten hak pilih yang setara dengan kerahasiaan surat suara. Naon margina da urang bade urang nu disabilitas, urang nu normal, urang nu pajabat, urang nu rakyat, ada suaranya sama, jumlahnya satu.
dan prinsip kerahasiaan. Akhirnya lucu disusun PKPU atau peraturan KPU terkait pemungutan dan penghitungan suara. Bapak Ibu kapungkur mah biasa panginten KTPST dan KKP. Bukti orang teh nomor sih. Ayo nama di PKPU dilarang. Baik Bapak, menurut Bapak apa tantangan terbesar untuk pilkada tahun ini? Oke. Tantangan pertama untuk kegiatan pemilih sekarang itu memang masyarakat sekarang itu memang yang dominan adalah krisis kepemimpinan, ketidakpercayaan kepada pemimpin. Itu karena apa? Karena banyak janji pemimpin yang memang tidak terbukti. Akhirnya masyarakat itu akhirnya krisis tentang kepemimpinan tersebut. Nah, semoga dalam kepemimpinan ini harus banyak memang sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat harus sudah merasa yakin bahwa sekarang itu ada pemimpin yang layak dan memang yang bisa diandalkan, yang bisa betul-betul beramanah, fatona, sidik dan tablik, kurang kali gitu. Oke Bapak, satu pertanyaan kedua, apa harapan Bapak dengan diadakannya sosialisasi pada ini? Ya. Harapan saya untuk sosialisasi ini yang terpenting bukan sekarang, tapi bagaimana setelah sosialisasi ini kawan-kawan semua itu bisa melangsungkan sosialisasi ini kepada masyarakat yang terdekat, baik di rumah, tetangga, maupun kepada kawan-kawannya di mana saja, agar apa? Agar tolong untuk tahun ini benar-benar harus mencoblos dan harus gembira kepemilihan sekarang itu. Kenapa? Karena untuk memilih kepemimpinan sekarang harus yakin masyarakat bahwa pemimpin sekarang itu bisa diharapkan dan bisa beramanah. Makanya untuk penyampaian sekarang ini untuk sosialisasi ini agar kita tugas kami adalah melanjutkan kembali kepada masyarakat agar memilih dan mencoblos apa yang diinginkan oleh masyarakat. Baik, terakhir Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat untuk pilkada tahun ini. Pesan kepada masyarakat untuk pilkada tahun ini. Ya, pesan kepada masyarakat, tolong memilih secara happy, secara bergembira, dan coblos dan datang langsung ke TPS untuk perlihatkan bahwa masyarakat juga hebat, masyarakat juga sebagai manusia unggulan, manusia yang benar-benar bisa diharapkan oleh negeri ini. Itu harapan kami semua agar organisasi kami, organisasi di mana-mana saja berada, tolong datang ke PPS secara gembira dan hadiri dan coblos langsung. Baik Bapak, kita masuk ke pertanyaan pertama. Apa tantangan terbesar untuk pilkada tahun ini? Tantangan terbesar untuk pilkada tahun 2024 tentu Jawa Barat dengan luas wilayah yang begitu luas, 27 kabupaten kota, 500 sekian kecamatan. Ini akan menjadi tantangan tersendiri dalam hal pendistribusian logistik dan pengadaan logistik. Tantangan yang kedua adalah Jawa Barat memiliki DPT terbesar, daftar pemilih tetap terbesar se-Indonesia dibandingkan provinsi-provinsi lain. Tentu ini tantangannya adalah mendorong masyarakat menjadi pemilih aktif dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 di Jawa Barat. Jadi dua hal tantangannya, luas wilayah dan jumlah daftar pemilih terbesar se-Indonesia. Baik Bapak, yang kedua, apa harapan Bapak dengan diadakannya sosialisasi pada ini? Harapannya terhadap sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU, pertama, mendorong partisipasi masyarakat menjadi pemilih yang rasional, menjadi pemilih yang aktif dalam mensosialisasikan seluruh tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 agar tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan 2024 meningkat dari pemilu 2024. Harapannya 81% menjadi 90% pemilih yang menentukan pilihannya di TPS.
Bapak, yang terakhir pesan Bapak kepada masyarakat untuk pilkada tahun ini. Pesan kepada masyarakat, saya ulang kembali bahwa pemilu bukan soal 5 menit di TPS, tapi menentukan 5 tahun kepemimpinan daerah, 5 tahun pembangunan daerah, 5 tahun pembangunan sosiokultur di masyarakat Jawa Barat. Itu yang menjadi perhatian agar pemilih tidak kemudian memilih pemimpin yang melakukan money politik, pemilih yang menentukan pilihannya karena isu sara atau hoax. Jadi menjadi pemilih juga harus menjadi pemilih yang berintegritas.